kelompok 6 deh. Kelompok 6 atau 7 tadi. 7. Oke, mulai nih, Dek. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada presentasi kelompok kami pada hari ini dan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul koordinasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Dengan saya sendiri, Geli Listin, kemudian ada rekan saya yaitu... Silahkan perkenalkan diri. Saya Ibrahim. Saya Pigo Prince. Perkenalkan nama saya Misha Aulia. Oke, baik teman-teman, untuk mengefisienkan waktu kita melangkah saja ke pemaparan materi. Yang pertama, pemaparan materi yang pertama yaitu saudari Misha Aulia. Dengan itu kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi pertama yaitu koordinasi merupakan salah satu komponen kondisi fisik hampir di setiap cabang olahraga. Permainan memerlukan koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk merangkaikan beberapa unsur gerakan menjadi satu gerakan yang selaras dengan tujuannya. Menurut Saputra, M.Y. dan Batrusaman dalam Falgunadi 2014 halaman 9 mengungkapkan bahwa koordinasi merupakan gerakan terpadu antara tangan, mata, dan kaki dalam waktu bersamaan. Pengertian. Yang pertama, menurut Ismaryati 2006, koordinasi merupakan suatu kemampuan biomotorik yang sangat kompleks. Dengan kata lain, koordinasi adalah kemampuan untuk mengkombinasikan beberapa gerakan tanpa tegangan dengan urutan yang benar dan melakukan gerakan yang kompleks secara mulus tanpa pengeluaran energi yang berlebihan. Yang kedua itu ada Sajoto 1995 menyatakan bahwa koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk merangkaikan beberapa gerakan ke dalam satu pola gerakan yang selaras dan efektif sesuai tujuannya. Yang ketiga, menurut Syafruddin 2005, koordinasi merupakan salah satu elemen kondisi fisik yang relatif sulit didefinisikan secara tepat karena fungsinya sangat terkait dengan elemen-elemen kondisi fisik yang lain dan sangat ditentukan oleh kemampuan siswa. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Misha Aulia yang telah memaparkan materinya. Kemudian pemaparan materi yang kedua yaitu saudara Ibrahim. Dengan itu kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi saya yaitu jenis-jenis koordinasi. Yang pertama yaitu koordinasi motorik halus atau fine motor skills, melibatkan gerakan-gerakan kecil dari otot-otot halus. Ini mencakup penggunaan dan kontrol otot-otot di tangan, jari, dan wajah. Yang kedua yaitu koordinasi motorik kasar atau gross motor skills, melibatkan otot-otot besar atau kelompok otot seperti di batang tubuh dan anggota tubuh. Gerakannya lebih besar dan memerlukan lebih banyak energi. Yang ketiga, koordinasi mata tangan atau hand-eye coordination, kemampuan sistem visual untuk berkoordinasi dengan informasi visual yang diterima mata untuk menggerakkan tangan secara bersamaan. Yang keempat, koordinasi mata kaki atau foot-eye coordination, merujuk pada kemampuan menggerakkan kaki sebagai respons terhadap apa yang dipersepsikan oleh mata. Yang kelima, koordinasi keseluruhan tubuh,
yaitu kemampuan untuk menyelaraskan berbagai bagian tubuh secara bersamaan untuk melakukan gerakan yang kompleks dan terpadu. Yang keenam, koordinasi dinamis dan statis. Koordinasi dinamis melibatkan kemampuan mengordinasikan gerakan sambil bergerak. Sedangkan koordinasi statis lebih berfokus pada keseimbangan dan postur saat tidak bergerak. Misalnya saat menahan posisi tertentu dalam senam. Kemudian faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor usia, di mana koordinasi dapat berkembang seiring bertambahnya usia. Yang kedua, latihan dan pengalaman. Latihan yang konsisten dapat meningkatkan koordinasi. Yang keempat, kondisi fisik, di mana kekuatan, kelentukan dan tonus otot, serta keseimbangan dan kelincahan. Yang kelima, kerja panca indera. Koordinasi yang baik melibatkan kerjasama antara panca indera. Kemudian kesehatan. Kesehatan fisik dan mental juga berpengaruh terhadap kemampuan koordinasi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Ibrahim yang telah menjelaskan materinya. Kemudian kita memberikan kesempatan kepada pemateri yang ketiga, yaitu Vigo. Baik, terima kasih. Materi saya itu latihan koordinasi dan contohnya. Latihan koordinasi adalah latihan yang bertujuan untuk melatih tubuh agar bisa menggerakkan berbagai bagian secara harmonis, tepat, dan efisien. Adapun contohnya yaitu lompat tali. Melansir Mental Up, lompat tali adalah salah satu contoh latihan koordinasi yang sederhana tapi sangat efektif. Yang kedua itu adalah berenang. Berenang melibatkan seluruh tubuh, mulai dari tangan, kaki, hingga pengaturan napas. Olahraga ini membantu meningkatkan koordinasi tubuh dengan cara mengintegrasikan gerakan tangan dan kaki secara bersamaan. Melatih pernapasan yang terkontrol, meningkatkan kekuatan otot secara seimbang. Yang ketiga itu adalah squat. Gerakan squat tidak hanya melatih kekuatan otot kaki, tetapi juga membantu mengembangkan keseimbangan dan stabilitas tubuh. Yang keempat, bersepeda. Bersepeda adalah contoh latihan koordinasi yang dapat dilakukan di luar ruangan. Aktivitas ini membutuhkan sinkronisasi antara kaki yang mengayun pedal dan tangan yang mengendalikan setang. Adapun manfaat dari bersepeda yaitu melatih keseimbangan tubuh, meningkatkan ketahanan fisik, dan mengasah keselarasan gerakan antara tangan dan kaki. Olahraga yang terakhir adalah olahraga raket atau bulu tangkis. Olahraga raket seperti bulu tangkis atau tenis membutuhkan gerakan cepat dan konsentrasi tinggi. Manfaatnya meliputi meningkatkan refleks dan respon cepat, melatih keterampilan motorik halus, dan membantu mengembangkan koordinasi mata dan tangan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Vigo atas pemaparan materinya. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan materi dari kami. Baik, Saudari Verlita Evelyn, dipersilahkan untuk bertanya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Di sini saya akan bertanya mengenai permainan futsal ataupun bola basket. Jadi dalam olahraga permainan bola basket dan futsal ini, bagaimana koordinasi mempengaruhi proses pengambilan keputusan cepat di bawah tekanan situasi pertandingan. Jadi bagaimana koordinasi antara kaki, tangan maupun mata dapat mengambil keputusan cepat di bawah tekanan situasi pertandingan dalam situasi tekanan internal maupun eksternal. Jadi seperti itu pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudari Verlita Evelyn. Kemudian Saudara Abdul Yazid, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Jadi langsung saja pertanyaan saya yaitu
mungkin bisa diberikan contoh gerakan koordinasi motorik kasar, serta berikan tujuan dan manfaat tersebut. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Yazid. Jadi teman-teman yang telah bertanya, mohon bersabar, berikan kami waktu untuk mendiskusikan hasil jawaban dari pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Izin moderator. Ya, Saudari Mei, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab soal dari Ferlita Evelyn, yaitu bagaimana olahraga permainan futsal dan bola basket, bagaimana koordinasi memengaruhi proses pengambilan keputusan cepat di bawah tekanan situasi pertandingan. Jadi koordinasi sangat berperan penting dalam olahraga permainan seperti futsal dan bola basket karena memengaruhi kemampuan pemain dalam mengambil keputusan. Di bawah tekanan pertandingan, koordinasi yang baik memungkinkan integrasi gerakan mata, tangan, dan kaki secara sinkron sehingga teknik dasar seperti passing, dribbling, dan shooting dapat dilakukan dengan cepat dan efisien tanpa harus fokus berlebihan pada mekanika gerakan. Bagaimana untuk Ferlita Evelyn, apakah sudah cukup atau mau disanggah? Baik, saya rasa cukup untuk jawabannya. Ucapkan terima kasih. Baik, izin moderator. Ya, dipersilahkan kepada Saudara Ibrahim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Abdul Yazid, yaitu apa saja contoh gerakan motorik kasar serta tujuan dan manfaatnya. Langsung saja yang pertama yaitu berlari. Tujuannya meningkatkan kecepatan dan kekuatan otot kaki. Manfaatnya meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan keseimbangan. Yang kedua melompat. Tujuannya meningkatkan kekuatan otot kaki dan koordinasi tubuh. Kemudian manfaatnya meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan keseimbangan, dan meningkatkan fleksibilitas. Yang ketiga yaitu berenang. Tujuannya meningkatkan kekuatan otot, tubuh, dan meningkatkan keseimbangan. Kemudian manfaatnya meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan fleksibilitas. Yang keempat, sepak bola. Tujuannya meningkatkan kekuatan otot kaki dan koordinasi tubuh. Manfaatnya meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan keseimbangan. Yang kelima yaitu golf. Tujuannya yaitu meningkatkan koordinasi tubuh dan keseimbangan. Kemudian manfaatnya meningkatkan keseimbangan, meningkatkan fleksibilitas, dan meningkatkan konsentrasi. Baik, itu saja yang dapat saya jawab. Bagaimana Abdul Yazid? Mau disanggah atau sudah cukup? Saya rasa sudah cukup baik. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Ibrahim. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu koordinasi adalah kemampuan fisik fundamental yang esensial untuk kesuksesan dalam hampir semua cabang olahraga. Ini melibatkan integrasi yang efisien antara sistem saraf, pusat, dan sistem muskuloskeletal untuk menghasilkan gerakan yang lancar, terkontrol, dan akurat. Tingkat koordinasi yang baik memungkinkan atlet untuk mempelajari keterampilan baru dengan lebih cepat, bereaksi lebih efektif terhadap situasi permainan yang berubah, dan mengurangi risiko cedera. Singkatnya, koordinasi yang optimal adalah kunci untuk performa atlet yang efisien dan efektif. Baik, itu saja pemaparan materi kami.
kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah aktif dalam berpartisipasi untuk presentasi kami pada kali ini. Kami ucapkan juga banyak terima kasih teman-teman yang telah hadir. Kami menutup presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih teman-teman. Keti, mungkin bisa